Yang dimana di situ saya merasakan bagaimana pentingnya menggunakan telinga kita. Jadi saat ini anggaplah kita ngomong nih ke lintas generasi semuanya. Kita merasa senior, kita selalu ingin mengarahkan kepada mereka. Padahal mereka itu minimal ingin mendengarkan dulu apa sih yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Kita pun seperti itu. Idealnya ketika ada harapan kita, ada keinginan kita, minimal kita dengar dulu. Karena ada kalanya orang itu masalahnya selesai, cukup untuk didengarkan. Tidak mesti kita kasih solusi, cukup telinga kita mendengarkan apa keluh kesahnya, apa yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikhwan dan Odoch DKI Jakarta di Rhapsody Ramadan Podcast Odoch DKI Jakarta. Dan masih bersama dengan Pak Hari. Selamat pagi Pak Hari. Ya, selamat dan pagi. Kita sebelumnya sudah di podcast juga, sudah 2 kali pertemuan dengan Pak Hari, dan ini merupakan podcast ketiga kita dengan Pak Hari. Yang sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai positif produktif. Bagaimana kita produktif dengan kegiatan positif, dan juga sudah membahas mengenai skala prioritas. Nah, apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup dan bagaimana cara kita untuk bermanfaat untuk orang lain, dan juga harus balance antara ibadah, kebermanfaatan, dan sosial di sekitar kita. Nah, kali ini melihat fenomena yang ada dan berkaitan juga dengan tema-tema sebelumnya, kita akan kembali membahas mengenali potensi diri. Nah, potensi diri ini apakah satu generasi aja yang mungkin pada saat ini kita melihat juga lagi viral mengenai Gen Z, generasi Z, generasi Strawberry, tapi sebenarnya semua generasi itu maupun 90-an atau 80-an sebenarnya masih perlu untuk mengenali potensi diri. Dan kadang kita yang sudah berumur ya, walaupun saya belum berumur, kadang kita memiliki pemahaman bahwa oke, saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri begitu. Tapi sebenarnya masalah itu belum selesai. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tema tersebut itu dengan Pak Heri. Silakan Pak Heri. Oke, makasih Mas. Terkait dengan potensi diri, ini yang terkadang orang belum clear ya dengan definisi potensi diri. Saya sendiri itu benar-benar tahu siapa saya itu di usia 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun. Luar biasa. Jadi selama ini saya merasa baik-baik saja. Saya merasa saya mampu, saya bisa. Tapi ternyata tidak seperti itu dunia, tidak seperti itu lingkungan. Saya punya pengalaman di tahun 2010-2015, di mana di tahun itu secara kinerja bagus, secara hubungan garis lurus ke atas ya, itu di kantor itu bagus, tapi saya merasa lingkungan lagi tidak baik-baik saja. Karena pada saat itu saya belum tahu apa potensi saya, apa kemampuan saya, sehingga saya merasa ya biasa aja, nggak ada apa-apa, karena secara kinerja, secara performa juga bagus tuh. Di 2020 itu titik hijrahnya saya, di mana saya benar-benar mengenali apa potensinya saya, apa kemampuannya saya. Kemudian saya tahu apa blind spot, apa yang harus saya antisipasi, apa yang harus saya hindari. Sehingga hal tersebut membuat saya, yang pertama yang kerasa banget itu jaringan. Yang dimana jaringan ini yang dulunya itu orang-orang gak nyaman dengan keberadaan saya, di 2020 kesini orang-orang sudah mulai merasa, oh dengan kehadirannya saya itu lebih ada manfaatnya ketimbang sebelum saya mengenali apa potensi saya. Seperti itu Mas. Jadi apa yang Pak Heri lakukan untuk mengenal potensi diri itu Pak? Ya. Sebenarnya kalau ini menarik ya teman-teman. Ternyata kalau kita puber gitu ya, mungkin itu orang yang mengatakan bahwa dia lagi mencari jati dirinya. Nah, menarik di podcast kali ini, ternyata Pak Heri itu menemukan jati dirinya. Menurut Pak Heri menemukan potensi diri itu di umur 33 tahun. Nah, kira-kira apa nih Pak yang Bapak lakukan, kemudian pastikan ada turun naik dalam kehidupan ya, kemudian akhirnya mengenali potensi diri itu di umur 33 tahun. Berarti saya belum mengenal potensi diri nih, masih 29 soalnya. Oke, makasih Mas. Jadi terkait dengan mengenal ini ya, jadi tahun 2020 itu di awal tahun pas pandemi juga, saya iseng tuh ikut sertifikasi, ikut training
tahu-taunya kecemplung tuh sertifikasi karakter. Terus saya mencoba menginterpretasikan karakternya orang, dan ternyata saya melihat, oh ternyata manusia itu sangat unik ya, sangat beragam. Tapi saya menemukan ada pola inilah yang saya pelajari. Salah satu yang saya pelajari pada saat saya menginterpretasikan orang itu senyum. Saya kebetulan salah satu tipikal orang yang bukan hal yang mudah untuk senyum. Jadi saya butuh waktu itu 6-12 bulan latihan hanya untuk senyum. Masya Allah. Jadi setelah saya mengenali siapa saya, potensi saya apa, dan ternyata dulu itu secara pekerjaan itu selesai, tapi karena saya tidak bisa senyum, orang jadi kurang nyaman sama saya. Padahal senyum itu pembuka kan, ketemu sama orang. Ketika kita tidak senyum, orang nggak welcome sama kita. Nah, di sisi lain ada satu karakter yang menurut saya ini sangat menghambat ya buat kehidupannya saya. Itu memulai obrolan. Karena saya merasa saya bisa, tanpa orang lain pun saya mampu untuk menjalankan. Ketika ada orang baru, saya tidak mau ngobrol duluan. Akan tetapi setelah saya tahu, oh ternyata saya punya karakter itu, saya harus turunkan egonya, saya turunkan. Saya membuka omongan baru. Ketika saya membuka omongan baru, ternyata banyak hal yang saya dapatkan. Jadi intinya kita harus bisa mengalah untuk menang. Jadi kalau quote itu atau pepatah itu luar biasa sih. Ada kalanya kita mundur selangkah untuk sesuatu yang lebih besar di luar sana. Seperti itu, Mas. Berarti ketika kita mengenali potensi diri kita, sebenarnya kita membuka peluang lebih besar ya Pak Hari ya. Bagaimana kita bisa membangun relasi begitu, kemudian bisa membangun jaringan kita ketika kita memahami potensi diri kita apa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Pak Hari, apakah kita butuh wadah atau orang lain untuk kita menemukan potensi diri kita gitu. Kadang kan yang tadi saya sampaikan di awal, ketika kita pernah punya masalah, mungkin teman-teman Audiens DKI Jakarta juga sudah memahami ya, ketika kita punya masalah dan kita merasa oke, I'm fine, aku baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua masih ada kerikil-kerikil masalah yang ketika kita kumpulkan itu menjadi masalah besar gitu. Nah, apakah butuh orang lain untuk menemukan potensi diri itu? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini ada dua hal ya yang saya lakukan untuk menemukan siapa diri saya. Satu, saya assess dulu nih. Ada toolsnya, ada alatnya. Kalau di internet itu udah banyak banget, ada yang free, ada yang berbayar. Tapi kalau boleh saran, cari yang bisa menjelaskan, yang bisa menginterpretasikan. Jangan sampai kita ngebaca terus kita nggak tahu nih maksudnya apa. Karena dalam agama pun itu udah ditekankan kan, bahwa kita harus nyari guru kita lah yang akan mengarahkan kita. Itu satu. Terus yang kedua, cari orang yang bisa diajak berkomunikasi tapi tidak mengarahkan. Selama ini kan kita ketika punya masalah, kita pengen diarahkan kan. Dengan berkembangnya ilmu coaching ini tidak boleh mengarahkan. Jadi cari seorang coach yang emang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda nih, sehingga kita bisa menemukan potensi diri kita dari sisi yang berbeda. Seperti itu, Mas. Oke, menarik nih Pak Hari. Tidak boleh mengarahkan. Seorang coach yang tidak boleh mengarahkan. Kadang kita juga, misal ketika kita punya masalah, kemudian kita merasa, apalagi generasi muda sekarang ya, atau mungkin termasuk kita semua, ketika kita punya masalah mungkin kita merasa down. Kemudian apalagi banyak istilah-istilah sekarang yang generasi gampang bonyok gitu ya Pak Heri ya. Kemudian ketika mereka dalam tanda kutip tadi Pak Heri mengatakan orang yang tidak mengarahkan. Nah ini seperti apa ya Pak? Iya. Kalau saat ini kebetulan sekolahnya udah sangat banyak ya Mas. Saya ikut kebetulan di beberapa sekolah coaching, yang dimana di situ saya merasakan bagaimana pentingnya menggunakan telinga kita. Jadi saat ini anggaplah kita ngomong nih ke lintas generasi seumpamanya. Kita merasa senior, kita selalu pengen mengarahkan kepada mereka. Padahal mereka itu minimal ingin didengarkan dulu apa sih yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Kita pun seperti itu. Idealnya ketika ada harapan kita, ada keinginan kita, minimal kita didengar dulu. Karena ada kalanya orang itu masalahnya selesai, cukup untuk didengarkan. Tidak mesti kita ngasih solusi, cukup telinga kita mendengarkan apa keluh kesahnya,
apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, cukup di situ aja masalahnya udah selesai. Terkadang ketika ada orang yang bercerita dengan kita, baru ngomong 1-2 kata kita udah ngekat, kita udah langsung ngarahin. Padahal yang perlu, ini disclaimer di awal ya, pengalaman kita belum tentu itu sama dengan pengalamannya dia. Cara kita mengatasi masalah itu belum tentu bisa sama persis. Karena untuk menyelesaikan masalah variabel itu sangat banyak. Seperti itu, Mas. Iya. Ini menarik juga Pak Heri. Ketika kita menyampaikan, saya ingin tahu deh Pak Heri, apakah Pak Hari selama coaching gitu ya, pernah punya pengalaman orang yang sharing itu memang mereka itu tidak hanya generasi muda begitu. Nah, apakah seperti saya dan teman-teman Ode Jakarta pun mungkin di generasi-generasi 90-an ke atas begitu ya, 80-an, atau mungkin orang yang sudah berumur pun itu masih menginginkan bagaimana dia mencapai potensi dirinya gitu. Pernah nggak Ya. Pak Heri? Kalau pengalaman saya saat ini itu dari mulai usia SMP ya, usia belasan tahun sampai usia senior. Usia senior itu 70-80 tahun. Oh, masih ada ya Pak? Masih ada juga. Masih ada ya. Karena sebenarnya orang-orang yang seperti ini, mereka itu masih butuh partner untuk menyampaikan apa sih yang mereka inginkan. Jadi terkadang yang senior terus dapat anak atau dapat cucu yang tidak memahami siapa dirinya dia. Oke. Sehingga butuh orang minimal dia menyampaikan isi hatinya. Minimal dia menyampaikan apa sih yang diharapkan. Ketika itu ada orang yang ingin mendengarkan, mereka rilis. Oke. Nah, berarti kan orang yang ingin mendengarkan ini punya kriteria ya Pak Heri ya. Gitu, tidak bisa sembarangan orang yang mungkin kita ketika saya punya masalah nih Pak Heri, teman saya ingin mendengarkan, dan ada kata-kata yang menarik dari teman saya itu begini, kamu boleh mengungkapkannya pada saya, tapi kalau kamu tidak yakin kamu ingin mengungkapkan kepada saya, nggak perlu diungkapkan begitu. Nah, apakah ini sesuatu yang tepat Pak Heri? Jadi kita memilih orang yang tepat untuk mengeluarkan apa yang kita rasakan gitu. Karena apalagi dengan sosial media sekarang gitu, kemudian semuanya bisa direkam, kemudian akhirnya semua bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, kita perlu nih, apakah ada kriteria orang-orang yang mungkin kita pilih menjadi orang yang tepat untuk menggali potensi diri kita? Ya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Kalau saran saya untuk memilih siapa yang akan dijadikan partner untuk berdiskusi, cari orang yang sudah memahami ilmu coaching. Karena ketika kita memahami ilmu itu, yang satu yang paling dijaga itu confidential. Jadi apapun yang diceritain ke seorang coach, mereka tidak bisa menyebarluaskan. Yang kedua, dia tidak bisa mengarahkan. Jadi solusinya benar-benar dari si orangnya. Karena ketika kita mengarahkan dan ternyata keputusan yang diambil itu keputusan yang kita arahkan dan ternyata tidak berhasil, siapa yang mau disalahkan? Pasti kita yang mengarahkan kan yang akan disalahkan. Jadi dua ini yang perlu diantisipasi ya. Seperti itu Mas. Oke, berarti ketika kita pun akhirnya sebagai orang yang menerima masalah orang lain, kita juga tidak perlu mengarahkan, tapi bagaimana orang itu menggali potensi diri dia sendiri. Oke, luar biasa ini teman-teman, bagaimana kita mengenali potensi diri kita, kemudian bagaimana kita mencari jati diri kita, apalagi bagi teman-teman Ode Jakarta yang masih generasi muda. Kadang istilah-istilah teman-teman itu adalah generasi Z, generasi strawberry, itu menurut saya itu coba dihindari begitu, karena itu akan membangun mindset di diri kita bahwa kita memang seperti itu begitu. Nah, bagaimana kita membangun diri kita sendiri bahwa saya bukan seperti itu. Teman-teman bukanlah generasi yang gampang bonyok, kemudian generasi yang gampang putus asa, bukan gitu. Tapi kenalilah, cobalah kenali potensi diri, kemudian bagaimana kita mencari jati diri kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan saya ingin closing statement terlebih dahulu dari Pak Heri mengenai bagaimana kita mencari dan menemukan potensi diri kita. Oke, makasih Mas. Kalau closing statement dari saya, yang pertama kita harus assess dulu nih siapa diri kita. Karena ketika kita assess, kita akan tahu saya ini tipikal apa sih. Contoh, kayak saya tipikal orang yang dominan. Secara ego itu cukup tinggi, secara logika itu sangat dimainkan logikanya, empatinya kurang main,
saya tahu nih potensi saya apa yang saya harus kembangkan, apa yang blind spot yang harus saya antisipasi. Kemudian ketika saya tertekan itu ternyata makin egonya makin keluar. Ketika egonya makin keluar, itu yang harus saya redam. Ketika kita mengenali siapa diri kita, mengetahui apa potensi kita, itu akan dengan mudah kita menemukan apa yang kita inginkan. Kita akan dengan mudah mencapai apa yang kita harapkan. Karena semakin kita tidak tahu siapa diri kita nabrak sana sini. Analoginya seperti ini. Ketika kita bawa kendaraan sepeda motor, kita kan harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem kan. Kalau kita jalan gitu aja, kan bisa nabrak sana sini, bisa masuk parit, bisa kecelakaan. Tapi ketika kita bisa mengenali, bisa mengontrol siapa diri kita, itu akan jauh lebih mudah untuk kapan ngerem, kapan ngegas. Seperti itu Mas. Semoga terjawab. Baik, luar biasa sekali podcast kita ketiga bersama Pak Heri Kusanto. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Heri yang telah menemani podcast kita pada hari ini. Dan teman-teman, bagaimana kita cara mengenali potensi diri, itu menarik. Tadi ada satu kata yang perlu kita garis bawahi begitu. Bagaimana kita melihat blind spot kita. Kadang kita menjadi lebih egois ketika kita tidak memahami bahwa blind spot kita itu di mana begitu. Nah, kita tidak harus sharing kepada orang-orang yang tidak paham dengan kondisi diri kita. Kemudian bagaimana kita mengenali potensi diri kita itu dari diri kita sendiri. Dan terima kasih banyak telah menyaksikan podcast kita pada hari ini, dan kita akan kembali dengan podcast-podcast Ramadan berikutnya di Rhapsody Ramadan Podcast Odorch DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.